Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Al-ayah. Alhamdulillah, ihwatu fillah, pada malam ini kita kembali di dalam majelis ilmu, tentunya dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tentunya yang patut kita syukuri dengan kita menghadiri majelis ilmu ini. Yang demikian, pada hari ini akan membahas seputar tafsir Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 112, melanjutkan yang kemarin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak demikian, bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedangkan ia berbuat kebaikan, maka baginya pahala pada sisi Rabb-nya, dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Dikatakan dalam tafsir termasuk Ibnu Katsir bahwasanya yang dimaksud bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin, yaitu barang siapa yang mengikhlaskan amalnya hanya untuk Allah Ta'ala semata, yang tiada sekutu baginya. Abul Aliyah dan Ar-Rabi bin Anas mengatakan bahwa artinya yaitu barang siapa yang benar-benar tulus karena Allah. Karena itu lafaz wajhahu, kata Sa'id bin Jubair, adalah yaitu yang tulus ikhlas menyerahkan agamanya. Sedangkan makna dari wa huwa muhsin bahwa muhsin adalah artinya mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu amal perbuatan yang diterima itu memenuhi dua syarat, yaitu didasarkan pada ketulusan karena Allah saja, karena Allah semata, dan harus benar dan sejalan dengan syariat. Jadi amal itu harus ikhlas dan sejalan dengan syariat. Itulah amal yang diterima. Maka kalau ada yang tidak ikhlas, ya tidak akan diterima. Atau tidak benar, tidak akan diterima. Atau tidak ikhlas, tidak benar juga tidak akan diterima. Maka yang diterima hanyalah yang ikhlas dan yang benar saja. Jadi cuma satu golongan yang diterima amalannya, yaitu yang ikhlas dan benar amalannya. Jika suatu amalan sudah didasarkan pada ikhlas hanya karena Allah Ta'ala, tapi tidak benar dan tidak sesuai dengan syariat, maka amalan itu tidak diterima. Karena itu Rasulullah bersabda, "Man amila amalan
laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal suatu amalan yang bukan termasuk urusan kami, maka amal itu adalah ditolak. Jadi kalau tidak ada perintahnya, tidak ada dalilnya, itu pasti ditolak amalan itu. Karena itu tentunya di dalam beramal harus ada tuntunan apa yang melandasi amal itu, yaitu tuntunan dari dalil, ya, Al-Quran dan As-Sunnah. Itu sudah menunjuki untuk kita beramal. Hanya saja kebanyakan saat ini di mana adanya tambah-tambah dari tradisi, dari khurafat, tahayul dan sebagainya, akhirnya dipengaruhi dengan hal-hal seperti itu, amalnya tidak diterima, ya. Ya. Karena itu banyak sekali orang saat ini yang mereka hanya semangat dalam beramal, ya. Semangat dalam berilmu, tapi tidak dilandasi dengan syariat, ya gitu. Tidak dilandasi dengan ilmu itu sendiri, ya gitu. Ketika dia beramal, apa itu amalannya? Sudah disyariatkan atau belum? Ketika dia berilmu, apakah ngajinya itu dalam rangka apa gitu, ya gitu. Nah, itulah yang ditolak ketika tidak sesuai. Karena itu dicontohkan di sini, dengan demikian perbuatan para ahli ibadah atau pendeta misalnya, dan juga yang semisalnya, meskipun mereka tulus, ikhlas dalam mengerjakan amal karena Allah, namun perbuatannya tidak sesuai, maka tidak akan diterima, hingga mereka mengikuti ajaran Rasulullah yang diutus kepada mereka dan kepada seluruh umat. Juga mengenai mereka dan orang yang semisalnya, Allah firman dalam surah Al-Furqan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Jadi tidak ada gunanya, bagaikan debu saja, tidak diterima itu. Ya, udah merasa beramal, udah banyak beramal, tapi nggak diterima. Ya, bagaikan sampai gawe teka pakai, apalagi kalau disiksa gitu. Ya. Karena itu, misalnya walaupun sedikit, yang penting amal itu sesuai. Itulah yang lebih diterima. Ketimbang banyak tapi tidak berdasarkan ilmu. Iya, ditolak. Secara amal yang secara lahiriah sejalan dengan syariat, tapi pelakunya tidak mendasari dengan keikhlasan. Karena Allah Ta'ala, maka amal itu juga ditolak, ya. Misalnya dia lahirnya secara ibadah benar gitu, ya, bagus ibadahnya gitu, ya, tapi kalau dia ingin pamer tujuannya, nah itu juga tidak akan diterima. Kalau seorang ingin viral dan sebagainya, ingin diakui gitu, ya, nah itu juga tidak akan diterima.
Demikian juga keadaan orang-orang yang riya dan orang-orang munafikin. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Maun ya. Wailul lil musallin alladzina an salatihim sahun. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Maksudnya adalah lalai dari waktunya ya, diakhir-akhirkan waktu salat itu, atau lalai dari tata caranya. Itulah yang membuat dia lalai, maka itu tidak akan diterima. Karena itu penting sekali dalam menuntut ilmu agar amal kita sehari-hari itu bisa diterima. Karena kalau sudah satu saja rukun misalnya tidak sesuai, misalnya dari rukunya atau dari sujudnya yang kurang baik, kurang benar, itu bisa jadi tidak diterima gitu. Nah, ini pentingnya menuntut ilmu gitu. Pentingnya berilmu ya. Karena itu dijelaskan dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabb-Nya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-Nya. Kemudian di sini ada jaminan. Falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yazanun. Dengan amal perbuatan itu Allah Ta'ala menjamin kepadanya bagaimana adanya pahala kepada mereka serta memberikan rasa aman dari hal-hal yang mereka khawatirkan, dari apa yang akan mereka hadapi, dari bahaya misalnya atau dari penyakit. Maka tauhid itu adalah jaminan nomor 1 gitu ya. Karena itu sudah dikatakan dan sudah disampaikan juga bahwa misalnya tauhid adalah keselamatan sejati. Tuh. Jadi tauhid itu keselamatan sejati. Di antaranya apa yang mereka hadapi di dunia maka akan dijamin dengan tauhid. Ketika bahaya itu dikhawatirkan, maka tauhid adalah jaminannya. Kemudian juga walahum yahzanun, yaitu di akhirat kelak. Di antaranya ketika kematian atau sakaratul maut, mereka dilindungi. Mereka dilindungi dari azab ketika di alam barzakh atau azab di akhirat dengan tauhid. Karena tauhid merupakan jaminan terhadap mereka dunia dan akhirat. Itulah jaminan terhadap orang yang senantiasa bertauhid. Jadi bagaimana jaminan yang Allah janjikan terhadap orang-orang yang bertauhid? Inilah mencakup jaminan dunia dan akhirat. Karena itu tentunya dengan apa yang kita pelajari pada malam ini tentunya bisa memotivasi kita agar
meningkatkan keimanan dan juga amal soleh kita dengan landasan keikhlasan. Karena dengan keikhlasanlah amal itu bisa diterima. Tanpa keikhlasan maka amal itu tidak berarti, seperti puing-puing debu saja, tidak akan menjadi pahala yang berlimpah, malah zero atau nol. Kalau seseorang itu tanpa ikhlas, sama saja kalau seseorang itu tanpa mengikuti sunnah, itu juga tidak akan menjadi pahala apa yang mereka lakukan. Maka tentunya dengan apa yang kita pelajari pada malam ini menjadi muhasabah buat kita, bahwasanya sudahkah kita beramal mencontoh apa yang dilakukan Nabi sesuai syariatnya, dan juga sudahkah kita beramal dengan keikhlasan yang menjadi landasan kita dalam beramal. Inilah yang menjadi muhasabah kita, agar kita tentunya meningkatkan amaliyah kita sehari-hari. Itu saja dahulu yang bisa disampaikan. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Walafu minkum, barakallahu fikum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak ada Pak? Ada? Biarin aja.